Bakaran jenazah umat Hindu di Bali untuk mengembalikan roh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar kelas 5, jumpa lagi dengan Fat Pro Channel. Semoga kalian tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu bersemangat. Kali ini kita akan belajar tentang tema 3 makanan sehat, subtema 2 pentingnya makanan sehat bagi tubuh di pembelajaran ketiga. Segera kita mulai pembahasannya. Amatilah gambar di bawah ini dengan cermat. Gambar ini menunjukkan suasana pasar yang ramai oleh penjual dan pembeli. Berdasarkan gambar ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa sajakah yang dapat kamu temui di pasar? Di pasar kita menemui pedagang, pembeli, dan barang-barang dagangan lainnya. Pertanyaan kedua, masih ingatkah kamu bagaimana sayur dan buah dapat sampai ke rumah kita? Dari sawah dan kebun yang digarap para petani, sayuran dan buah-buahan didistribusikan ke pasar, lalu kita membelinya di pasar itu. Pertanyaan berikutnya, aktivitas apa saja yang dapat ditemukan pada gambar di atas? Aktivitas berupa transaksi atau jual beli antara penjual dan pembeli. Kemudian pertanyaan terakhir, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan di pasar? Yang terlibat dalam kegiatan di pasar adalah penjual dan pembeli. Selanjutnya, lengkapi tabel berikut ini berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap gambar pasar di depan. Tuliskan jenis aktivitas dan pelakunya seperti contoh berikut ini. Jenis aktivitas jual beli, pelaku aktivitasnya penjual dan pembeli. Pada aktivitas tawar-menawar, pelaku aktivitasnya adalah penjual dan pembeli. Untuk aktivitas melihat barang dagangan dilakukan oleh pembeli, dan yang menawarkan barang dagangan adalah aktivitas dari penjual. Wah, ternyata ada beragam aktivitas di sebuah pasar ya. Bagaimana dengan lingkungan sekitarmu? Aktivitas apa sajakah yang dapat kamu temui di sana dan siapa sajakah yang melakukannya? Kamu bisa berkunjung ke pasar di sekitar tempat tinggalmu dan melakukan pengamatan aktivitas apa saja yang terjadi di pasar yang kamu kunjungi itu. Sahabat pintar, selanjutnya kalian baca bacaan berikut ini ya. Pembangunan sosial. Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial disebut pembangunan sosial. Kesejahteraan sosial tidak hanya berkenaan dengan terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga spiritual. Dengan demikian, memungkinkan semua warga negara untuk mengembangkan dirinya. Pembangunan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Dalam melakukan aktivitas kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, tak jarang kita akan berhadapan dengan keanekaragaman yang tinggi, contohnya di pasar. Berikut ini tentang keanekaragaman adat istiadat yang ada di Indonesia. Kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama dikenal dengan adat istiadat. Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat dan bertujuan mengatur tata tertib dalam bermasyarakat tersebut. Adat istiadat setiap kelompok masyarakat bisa sama atau berbeda satu dengan yang lain. Contohnya saja adat istiadat masyarakat Osing di Banyuwangi yang merupakan perpaduan antara budaya Jawa, Madura, dan Bali.
Kemudian adat istiadat masyarakat desa di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang ternyata memiliki persamaan. Salah satu persamaannya bahwa mereka memiliki ikatan yang berdasarkan pada persahabatan. Berikut ini beberapa contoh adat atau tradisi yang ada di masyarakat di negara kita. Yang pertama adalah Tedak Siten. Tedak Siten atau Tedak Siti adalah rangkaian prosesi adat masyarakat Jawa yang diselenggarakan pada saat pertama kali seorang anak belajar menginjak kaki ke tanah. Kemudian Ngaben. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali untuk mengembalikan roh leluhur ke tempat asalnya. Selanjutnya adalah tradisi lompat batu atau Fahumbo. Tradisi ini dilakukan para pemuda suku Nias dengan cara melompati tumpukan batu setinggi 2 meter untuk menunjukkan bahwa mereka sudah dianggap dewasa secara fisik. Kemudian tradisi kebo-keboan. Tradisi ini merupakan upacara adat masyarakat Banyuwangi sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang melimpah dan memohon agar proses tanam benih untuk tahun depan menghasilkan panen yang melimpah pula. Yang berikutnya adalah tradisi Batombe. Batombe merupakan seni pertunjukan berbalas pantun di Sumatera Barat dengan cara berdendang antara kelompok lelaki dan perempuan. Selanjutnya adalah tradisi Sisingaan yang merupakan upacara mengarak anak laki-laki di Jawa Barat sehari sebelum disunat. Pertunjukan Sisingaan merupakan sebuah pertunjukan yang membutuhkan kerjasama, kekompakan, kerja keras, ketertiban, dan ketekunan. Semua orang dari segala lapisan masyarakat yang beraneka ragam dapat ikut dalam iring-iringan tersebut. Iring-iringan dilakukan sambil mengitari kampung hingga akhirnya iring-iringan kembali ke tempat semula. Tanpa adanya kerukunan, tentunya kerjasama yang baik tidak akan dapat terwujud. Perhatikanlah iklan berikut ini dengan seksama. Ini adalah salah satu contoh dari iklan media cetak. Masih ingatkah kamu dengan iklan media cetak? Saat mengamati contoh iklan ini, apa isi pesan yang dapat kamu temukan dalam iklan tersebut? Isi pesan pada kalimat iklan ini adalah ajakan hidup rukun, sesuai dengan kalimat iklan yang tertulis, yaitu hidup rukun cermin budaya bangsa Indonesia. Apa jenis bahasa yang digunakan dalam iklan tersebut? Bahasa yang digunakan pada iklan tersebut menggunakan bahasa resmi yang singkat, padat, dan jelas, menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Apa yang membuat iklan ini sama atau berbeda dengan kalimat percakapan sehari-hari? Yang membuat kalimat iklan ini berbeda dengan bahasa percakapan sehari-hari adalah iklan tersebut menggunakan kalimat efektif dan kosakata yang baku.